Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tetin Eriska Utami, staf pengajar di UIN Raden Mas Said Surakarta untuk Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Manajemen Keuangan, materi konsep nilai waktu uang, khususnya terkait dengan pembahasan konsep anuitas. Seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, konsep nilai waktu uang mempunyai beberapa teknik perhitungan atau metode perhitungan. Ada 4 metode perhitungan konsep nilai waktu uang. Yang pertama adalah future value, yang kedua present value, dan yang ketiga dan keempat merupakan konsep anuitas yang terdiri dari present value annuity atau nilai sekarang dari anuitas, dan yang keempat adalah future value annuity atau nilai yang akan datang dari anuitas. Marilah kita bahas bersama-sama terkait dengan konsep anuitas itu sendiri. Ya, baik, konsep anuitas. Apa yang disebut dengan anuitas? Anuitas atau annuity itu merupakan rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Itulah yang disebut dengan annuity atau anuitas. Jadi bisa diibaratkan anuitas itu layaknya seperti sebuah angsuran pembayaran, ya. Jumlahnya sama, tetapi dalam suatu periode waktu tertentu. Itulah anuitas. Nah, dalam anuitas ini nanti kita juga kita mengenal ada konsep present value annuity dan juga future value annuity. Kita bahas bersama-sama untuk yang pertama, yaitu present value annuity. Apa bedanya dengan present value biasa? Kalau present value annuity ini adalah nilai sekarang dari anuitas atau nilai anuitas majemuk saat ini atau sekarang dengan pembayaran atau penerimaan periodik dengan N sebagai jangka waktu anuitasnya. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung menuju ke contoh perhitungan saja. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Misalkan kita menerima pembayaran sebesar 8.000 setiap tahun, ya, mulai akhir tahun ini atau tahun pertama selama 3 tahun ke depan. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa nilai sekarang dari aliran kas yang terjadi tersebut jika tingkat diskontonya adalah 8%? Secara ilustrasi kita bisa menggambarkan kasus tersebut dengan penggambaran seperti ini. Kita bisa perhatikan bersama-sama, jika waktunya adalah 3 tahun, kita bisa menggambarkan timeline atau garis waktu selama 3 tahun. Dimulai dari tahun ke-0, yaitu tahun sekarang, hingga 3 tahun ke depan. Tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Selama periode pembayaran, selama 3 periode tersebut akan ada rangkaian pembayaran sebesar 8.000-an. Nah, pertanyaannya, dari rangkaian pembayaran sebesar 8.000 setiap tahun itu kita akan menghitung berapa nilai sekarangnya. Apakah 24.000? Ya, tidak ya, tetapi di sini kita akan menghitung berapa nilai sekarang dari masing-masing nilai 8.000 di setiap tahunnya. Otomatis 8.000 pada akhir tahun pertama, nilai sekarangnya akan berbeda dengan 8.000 tahun kedua dan 8.000 di tahun ketiga. Begitu dan seterusnya. Nah, sehingga ketika kita sudah menghitung masing-masing berapa nilai sekarangnya, kita akan bisa menemukan besarnya present value annuity adalah sebesar 20.616. Jadi masing-masing periode itu akan dihitung berapa nilai sekarangnya. Nah, jika dihitung secara rumus, maka aliran pembayaran tersebut kita bisa rumuskan seperti ini. Present value annuity sama dengan 8.000 dibagi 1 plus 0,08 pangkat 1 ditambah 8.000 dibagi 1 plus 0,08 pangkat 2 dan seterusnya. Tergantung berapa periode waktunya. Sehingga nilai uang sekarang dari aliran kas, ya, aliran uang kas yang selama 3 tahun sesuai dengan contoh di atas adalah 20.616, seperti itu. Nah, jika ini digambarkan dalam sebuah formula perhitungan present value annuity, maka perhitungannya adalah seperti ini. Ya. Present value annuity sama dengan jumlah dari payment, ya, dikalikan dengan 1 plus 1 plus I pangkat T. Nah,
Untuk PMT sendiri itu artinya adalah payment ya, atau pembayaran yang diterimakan selama atau setiap periodenya. Kemudian untuk 1/1 plus I pangkat T itu adalah merupakan PVIFA atau yang disebut dengan Present Value Interest Factor Annuity. Jadi PVIFA ini adalah merupakan alternatif lain yang bisa digunakan ya untuk menghitung besarnya berapa nilai sekarang dari pembayaran anuitas yang terjadi. Sehingga kalau misalkan itu disingkat, formulanya menjadi present value annuity sama dengan payment dikalikan dengan PVIFA untuk N periode sebanyak tingkat diskontonya berapa persen atau I-nya berapa persen, seperti itu. Ini untuk present value annuity ya, untuk menghitung berapa nilai sekarang dari anuitas yang terjadi. Nah, sekarang yang kedua adalah future value annuity. Future value annuity adalah kebalikannya dari present value annuity. Jika present value annuity mencari nilai sekarang ya dari pembayaran anuitas, maka future value annuity adalah mencari nilai yang akan datang. Ya, nilai akan datang dari anuitas atau dari pembayaran, rangkaian pembayaran yang terjadi. Jadi secara definisi, future value annuity merupakan nilai anuitas majemuk masa datang atau masa depan dengan pembayaran atau penerimaan periodik selama N ya, jangka waktu anuitasnya. Sebagai ilustrasi, contoh kasus adalah misalkan seperti ini. Seseorang akan memperoleh uang sebesar 100.000 per tahun selama 4 tahun. Uang tersebut akan diterimakan pada akhir tahun. Berapa nilai uang masa mendatang jika tingkat bunga yang berlaku adalah 10%? Nah, jika diilustrasikan menjadi dalam sebuah bagan ya, sebuah bagan, kita bisa mengilustrasikan kasus tersebut menjadi seperti bagan yang tampak seperti ini ya. Jadi kita gambarkan sebuah timeline periode waktu selama 4 periode ya, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 selama 4 periode. Dalam jangka waktu 4 periode tersebut, masing-masing periode akan menerima uang sebesar 100.000. Nah, pertanyaannya, berapakah uang 100 ribuan yang akan diterima selama 4 periode ini dihitung dari akhir periode keempat yang akan datang. Nah, ini yang disebut dengan future value annuity. Jadi tidak lagi berjumlah 400.000 ya, tetapi kita mencari berapa nilai yang akan datang dari rangkaian pembayaran 100 ribuan itu selama 4 tahun ke depan. Nah, kita mencari masing-masing periode itu nilai akan datangnya atau mencari future value-nya. Sehingga kalau misalkan itu dihitung satu persatu, aliran kas yang dapat dituliskan menjadi future value annuity sama dengan nilai future value tahun keempat ya, kemudian tahun ketiga, tahun kedua, dan tahun ke-1. Nah, ini bisa dijumlahkan satu persatu ya. Kemudian kalau disingkat ya, jika disingkat ini menjadi sebuah formula ya yang dapat digunakan untuk menghitung future value annuity, maka kita bisa sederhanakan formula tersebut menjadi future value annuity sama dengan payment dikalikan 1 plus I pangkat 0 ditambah payment dikalikan 1 plus I pangkat 1 dan seterusnya sesuai dengan jangka waktu periodenya. Seperti itu. Nah, untuk future value annuity ya, 1 plus I pangkat N-1 dibagi dengan I itu juga sama artinya atau biasa disebut juga dengan istilah future value interest factor annuity ya. Jadi penggunaan future value interest factor annuity ini merupakan alternatif ya yang bisa digunakan dalam rangka perhitungan future value annuity seperti itu. Nah, untuk mencari besarnya future value interest factor annuity, kita bisa mencarinya di tabel FVIFA, atau misalkan kita ingin menghitungnya secara manual bisa, yaitu dengan rumus 1 plus I pangkat N-1 dibagi dengan I, seperti itu ya. Ini untuk perhitungan future value annuity. Sehingga dari kasus di atas ya, kasus yang sebelumnya
ini ya, yang 100.000 per tahun selama 4 tahun, nilai yang akan datangnya jika kita selesaikan dengan menggunakan metode menghitung secara satu persatu, kita akan dapatkan bahwa future value annuity-nya adalah Rp464.100. Nah, kita juga bisa menyelesaikan dengan cara menggunakan rumus ya, rumus future value annuity tadi, yaitu masukkan nilai FVIFA-nya sehingga kita dapatkan bahwa future value annuity di tahun keempat adalah Rp464.100. Seperti itu. Jadi nilai yang akan datang dari 100 ribuan selama 4 tahun ke depan adalah 464.100. Demikian teman-teman semua untuk konsep anuitas ya. Kita memiliki dua macam konsep anuitas atau annuity, yaitu future value annuity dan present value annuity. Sehingga konsep perhitungan nilai waktu uang, metode perhitungannya 4, present value annuity, present value, future value maupun konsep anuitas sudah kita bahas bersama. Nah, kemudian bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjumpai ya aplikasi dari time value of money ini, seperti misalnya dalam pinjaman di bank. Nah, ini yang bisa kita aplikasikan untuk time value of money ini adalah contoh amortisasi pinjaman ya. Amortisasi pinjaman itu adalah suatu pinjaman yang dibayar kembali dengan jumlah pembayaran yang sama besar setiap periode selama jangka waktunya. Itu definisinya. Tetapi secara lebih jelas kita bisa langsung saja ke contoh kasus untuk amortisasi pinjaman, yaitu seperti dimisalkan perusahaan meminjam 1 miliar rupiah yang akan dikembalikan dalam tempo 3 tahun. Kemudian dengan tingkat bunga 6%, maka kita bisa menggambarkan berapa jumlah pinjaman, berapa jumlah pokok pengembalian, dan juga berapa total yang harus dikembalikan oleh perusahaan tersebut. Sehingga kita bisa menghitung ya bagaimana schedule amortisasi pinjamannya dan juga masing-masing tahapan pinjamannya. Untuk yang pertama, kita bisa mengetahui berapa angsuran pinjamannya dengan cara menghitung paymentnya ya. Dengan rumus present value annuity tadi, kita bisa menghitung payment dari pinjaman perusahaan tersebut. Dengan memasukkannya ke rumus present value annuity, kita bisa temukan bahwa payment atau angsurannya adalah sebesar Rp374.110. Nah, kemudian dari angsuran sebesar itu, kemudian kita bisa membuat schedule pinjamannya ya, atau yang disebut dengan schedule amortisasi pinjaman, di mana dalam schedule ini akan tampak besarnya pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ya dalam rangka pinjamannya tadi, kemudian ditambah pokok dan pembayaran pokok dan juga berapa pembayaran bunganya, sehingga kita bisa gambarkan terkait dengan schedule pembayaran pinjamannya seperti ini ya. Sehingga jumlah awalnya 1 miliar ya, kita akan bisa mengetahui berapa sih sebetulnya pembayaran pokok pinjaman disertai dengan bunganya seperti yang tampak pada schedule pinjaman seperti ini. Nah, ini contoh yang bisa kita gunakan ya sebagai aplikasi dari konsep time value of money ini, dan ini biasa ya lazim digunakan dalam perbankan ya, contohnya untuk pemberian kredit perumahan dan sebagainya seperti itu. Demikian pembahasan kita terkait dengan konsep nilai waktu uang yang terkait dengan bagaimana metode perhitungan nilai waktu uang, terutama dalam pembahasan kita siang hari ini adalah konsep anuitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.